Okay, how are you, church? Kok nggak kedengeran? Fine-fine aja. Oke. Wah, anak-anak muda kita lebih banyak dari kita ya. Itu artinya kita beranak. Oke, thank you guys. Ya, enjoy with your Bible study. Oke, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di dalam area ini, apa kabar? Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa dong. Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam minggu-minggu ini saya fokus kepada firman Tuhan Yesaya 41 yang tadi sudah kita baca secara silih berganti. Ya, dalam bahasa Inggrisnya lebih pas, do not be afraid, for I'm with you. Do not be frightened, for I'm your God, and I strengthen you. Yes, I help you. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lewat pembacaan hari ini, Yesaya 41, khususnya ayat yang ke-10, ya, itu ayat yang terkenal sekali. Dan saya ingin mengajak teman-teman sekalian di tengah-tengah situasi pandemik ini, di tengah-tengah situasi peperangan secara fisik, ya, tapi ini nggak kelihatan musuhnya, virus, ya, COVID-19. Dan itu kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Saya katakan siapapun bisa terkena. Presiden, ya, dokter, istri dokter, even pendeta, siapapun bisa terkena dengan virus COVID-19 ini. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini sungguh akan menolong saya dan saudara. Jadi melalui pembacaan Alkitab hari ini, di samping menjadi dasar untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, ini bagian ayat atau kitab Yesaya pasal yang ke-41 ini yang tadi kita sudah baca, kita dapat mempelajari satu hal, yaitu perihal janji Tuhan buat orang-orang pilihannya. Jadi latar belakang daripada firman yang disampaikan oleh Yesaya ini firman Tuhan dititipkan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Karena dengan tegas dikatakan di dalam ayat yang ke-8, saudara, Yesaya 41, tetapi engkau, hai Israel, hambaku yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Jadi bangsa Israel ini benar-benar bangsa yang Tuhan pilih, bangsa kesayangan Tuhan. Dari segala bangsa di muka bumi ini bangsa Israel. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, umat kesayanganku. Memang saudara, bangsa ini pernah menolak Tuhan. Ya, bangsa ini pernah memberontak kepada Tuhan. Makanya Tuhan buang mereka kemana? Ke Babel. Tetapi dengar baik-baik, prinsip Tuhan kita adalah ketika dia pilih orang-orang yang dikasihinya, dia tidak akan pernah menolaknya. Sekali lagi dengar baik-baik, ini prinsip Tuhan kita. Ketika dia memilih orang-orang pilihannya, mengangkat orang-orang yang dia sayangi, sekali-kali dia tidak akan pernah menolaknya. Buktinya dalam ayat yang ke-9, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, engkau yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Haleluya. Tuhan selalu mengingat umat pilihannya. Tuhan selalu mengingat bangsa yang dia tetapkan menjadi bangsa yang dia sayangi, yang dia pilih. Ya, kita tahu bahwa sampai sekarang Tuhan mengasihi bangsa Israel menjadi bangsa
pilihannya. Saudara, demikian juga saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Allahnya bangsa Israel, kepada Yehova, Adonai, Elohim, Yahweh, sebutan lainnya kepada Allah kita. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita ini juga termasuk adalah orang-orang atau umat kesayangannya, saudara. Roma 8, 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara dan saya, sebagai orang-orang yang percaya kepada anak tunggal Bapa, kepada Yesus Kristus sebagai sang penebus dosa, kepada Allah yang memilih bangsa Israel, menjadikan mereka umat pilihannya, umat kesayangannya. Demikian juga kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang disayangi oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Dan saudara, ketika saudara dan saya menjadi umat pilihannya, saat itu juga janji yang Tuhan nyatakan lewat Yesaya, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang karena aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, janji tersebut itu dia berikan juga kepada kita ketika kita dijadikan umat kesayangannya. Ketika Tuhan pilih kita menjadi umat pilihannya. Janji ilahi ini dia nyatakan juga kepada kita. Saudara, saya tanya kepada saudara, siapa yang berjanji di sini? Allah, semesta alam. Allah yang sudah memimpin bangsa Israel, Allah yang sudah menetapkan bangsa Israel menjadi umat pilihannya, umat kesayangannya. Demikian juga termasuk saudara dan saya yang dengan hati mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, dengan mulut kita mengakui Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, kita sudah diselamatkan dan kita menjadi umat pilihannya. Dan janji itu dia nyatakan juga kepada kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ada 3 kata, aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Saudara, apa yang Tuhan minta dari kita sebagai umat pilihannya? Apa yang Tuhan minta dari kita sebagai orang-orang percaya dan dijadikan menjadi orang kesayangan Tuhan? Tuhan hanya minta saudara dan saya tetap teguh berpegang kepada janjinya. That's it. Yang Tuhan minta dari saudara dan saya sebagai umat yang dia sayangi, kasihi dan pilih, tetap teguh pegang akan janjinya. Kita hanya diminta untuk tetap setia. Kalau saudara dan saya ingin mengalami ketenangan, ketentraman di dalam menghadapi segala situasi hidup kita. Terserah kalau kita mau terus gundah gulana, galau, ya udah lupain aja janji Tuhan. Ini kan janji kan hanya dikasih ke umat Israel. Saya kan orang Indonesia. No, kita umat Israel rohani. Ketika saudara dan saya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memilih kita. Dia menjadikan kita umat kesayangannya, umat pilihannya. Dan janji yang dia nyatakan,
Ini berlaku buat kita dan kita diminta untuk tetap teguh berpegang kepada janjinya. Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia dengan janjinya. Allah berjanji, tentu dia akan genapi. Kalau kita berjanji, jangan ketiup hurricane atau badai, ketiup angin-angin sepoi, bisa lupa apa yang kita janjikan. Iya kan? Kita janji ke bos kita lah, kita janji ke anak kita janji, apalagi kalau anaknya masih balita, ya kasih permen karet aja dia udah lupa dengan janji kita. Tapi di sini Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia kepada janjinya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yuk di tengah-tengah situasi pandemik ini sanitatif banget, bisa buat kita sensitif sekali. Ya, saya ngobrol dengan orang-orang di Indonesia yang menceritakan begitu, ini gara-gara pandemik ini, waduh kita so sensitif banget. Kita merasa curiga, kita prasangka, kita cepat marah, kita merasa di-ignore, cuek. Bermacam-macam perasaan. Salah satunya perasaan takut muncul. Tadi malam saya kesempatan bicara dengan kakak ipar yang beberapa waktu lalu anaknya Tuhan panggil dalam usia 37 tahun, keponakan pertama dari ibu. Saya baru kesempatan ngobrol dengan mamanya. Karena saya pikir udah reda dulu lah. Tapi apa yang dia ceritakan? Ini anak sejak pulang dari Dubai, 2,5 bulan, hampir 3 bulan. Tidak pernah keluar kemana-mana. Overprotective. Disuruh kemana, no, COVID, apa-apa ngomong COVID, takut. Jadi, di luar dugaan. Akhirnya, karena mamanya sibuk, kop di cupping, ya. Terus mama bilang, no, Alvin, mama lagi sibuk. Besoknya, dia lihat lagi ke dapur, mamanya masih tetap sibuk, tapi nggak berani ngomong. Lalu dia tanya ke mamanya, Mah, mana Genio? Genio program yang terapi program. Mana Genio? Coba setup ada untuk jantung nggak? Jadi rupanya dia udah mulai terasa kali saudara. Oh ada. Tapi lagi di charge. Nunggu charge lagi, saudara bolak-balik. Udah full belum? Mah charge-nya masih belum. Akhirnya saudara, singkat cerita, semuanya serba nggak keburu. Karena mamanya sibuk, dan memang timbul akhirnya penyesalan. Tapi kalau kita hidup tetap dalam penyesalan, iblis akan tunggangi rasa sesal kita, sehingga kita nggak semangat lagi, kita merasa feel guilty, kita nggak mau bertindak, pokoknya timbul perasaan gelisah, perasaan nyesal, dan perasaan takut. Nah, saudara, perasaan takut yang dialami oleh anak ini membuat dia akhirnya stress out. Nggak mau ketemu siapa-siapa, karena dia juga salah satu yang menjadi tulang punggung keluarga, ya. Semua tabungan udah mulai menurun, apa yang ditabung waktu kerja di Dubai udah makin menipis. Jadi berdasarkan kesaksian dari ibundanya, buat stres, akhirnya lambung, lalu gasnya makin naik. Menurut, saya bukan dokter, tapi menurut ibunya, satu hari sebelum meninggal, dia dikasih kacang hijau. Setelah makan kacang hijau, dia katakan, Mah, kok lambungku malah makin sakit lagi? Jadi rupanya kacang hijau itu katanya membuat gas makin naik. Ya kacang-kacangan. Ya. Nah, jadi saudara, saya tanya, karena dia nggak bisa tidur terlentang lagi, tidurnya duduk. Dan papahnya pun yang stroke itu, dia tidur juga mungkin di ruangan yang sama. Tapi saya tanya, apakah ada perjuangan antara melawan maut gitu saudara, atau istilah dunia sakarat gitu. Lalu ayahnya bilang, no, nggak ada,
Nggak ada perjuangan sedikit pun. Pokoknya begitu begitu lepas nyawanya ngelosor saudara. Ya dari duduk hanya ngelosor. Wah, saya bilang enak sekali. Itu yang dicari. Tapi kan kitanya nggak siap. Katanya. Nah, saudara kembali kepada rasa takut bisa muncul di tengah-tengah situasi kondisi yang membuat nggak nyaman. Ya. Dan rasa takut ini, saudara, adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan kalau boleh saya katakan, rasa takut ini adalah insting tertua dari manusia. Ingat ketika Adam berjalan di taman, saya bacakan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-10, maka sahut Adam, "Kudengar suaramu dalam taman ini, maka takutlah aku." Kenapa dia takut? Karena dia do something wrong di hadapan Tuhan. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Artinya karena dosa lah muncul rasa takut. Dan mulai saat itu yang namanya rasa takut memasuki kehidupan manusia. Karena kalau kita lihat sebelumnya, manusia sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu hidup di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Manusia itu hidup penuh dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Namun ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka ada ketakutan. Dan akhirnya ketakutan itu menjadi bagian dari hidupnya. Sampai sekarang bukan? Walaupun saudara dan saya mengatakan kita sudah beriman kepada Tuhan, tetapi tetap aja ada rasa takut. Saya katakan itu manusiawi loh. Manusiawi. Kalau saudara dan saya tidak pernah merasakan ada rasa takut terhadap apapun, itu udah nggak manusiawi lagi. Itu ilahi. Artinya itu sudah perfect. Yang ilahi hanyalah Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya suka kadang-kadang muncul rasa takut, masih manusiawi. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena itu, lewat janji ilahi ini, biarlah ini akan mengingatkan saya dan saudara, mempersiapkan kita ketika kita menginjak lansia nanti. Lanjut usia. Atau ada orang katakan usia lanjut, usia indah, masa indah, apalah, whatever yang kita gunakan waktu itu. Pokoknya janji Tuhan ini mempersiapkan saudara dan saya. Di sini belum ada yang lansia. Ingat, tadi katakan just a number. Yang penting kan semangat. Kita masih tetap semangat 45. Ya, jadi janji yang kita dengar hari ini, saya ingin sampaikan kepada kita semua. Biar ini menjadi persiapan untuk saudara dan saya ketika kita menginjak lansia nanti, saudara. Tapi memang kalau kita akhirnya Tuhan kasih izin, kita menginjak lanjut usia, nggak bisa kita pungkiri yang namanya faktor U itu, ya, itu akan terbukti. Begitu rapuhnya badan kita ini. Mungkin sekarang ini kita masih muda, kita kekar. Tapi nanti waktu kita menginjak lansia, mulai melar. Melar ke bawah, ke kanan, ke kiri, itu nanti udah saya suka perhatikan cucu saya waktu emaknya ke sini, mama saya ke sini. Mama saya tuh di sininya turun gitu, melar gitu. Jadi si Aisyah itu kalau udah dekat sama emaknya gitu, digini-giniin, dimain-mainin. Saya ingat itu tuh. Tuh lihat-lihat katanya cucu lo tuh lihat-lihat. Kalau Tuhan izinkan saudara dan saya sampai menginjak kepada lansia, nggak bisa dipungkiri.
kita berotot sekarang ini, ya nanti waktu lansia mungkin dimainin cucu kita atau cicit kita. Ya. Dan mungkin saudara dan saya sekarang merasa kita gagah dalam berbicara. Tapi nanti ketika kita masuk lansia, mungkin gagap sedikit kita dalam berbicara. Sekarang saudara dan saya pegang tangan anak kita ketika berjalan. Lansia nanti, anak kita yang pegang kita. Pegang walker. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini artinya kondisi fisik saudara dan saya nanti itu akan makin menurun. Kesehatan kita akan makin kurang. Muncul perasaan-perasaan aku dilupakan, kurang diperhatikan, ya. Muncul akan perasaan keluarga, anak-anakku, mantuku, even lingkungan pelayanan gereja udah ignore dengan aku. Udah mulai menyisihkan aku, udah mulai melupakan aku dan meninggalkan aku. Nah, ini janji Tuhan yang perlu kita ingat mulai hari ini. Sampai kalau Tuhan izinkan kita masuk usia lanjut, ingat janji Tuhan ini. Bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ujung-ujungnya nanti kita berdua lagi. Saya sekarang udah mulai ngerasa, saudara. Walaupun dalam satu atap masih 6 person di dalamnya. Tapi masing-masing punya kesibukan. Ujung-ujungnya indahoy lagi berdua. Nanti kalau sudah jelas-jelas, kita hanya title aja loh, oma opa. Tapi semangat kita kan masih 45. Hanya title aja. Nanti kalau kita udah betul-betul nyampe ke lansia, benar-benar kita berdua lagi. Masa pacaran lagi. Siap-siap Pak Yan, Bu Lili? Akan kembali berdua. Nah, firman Tuhan hari ini, janji Tuhan akan menguatkan saudara dan saya. Bahwa Tuhan kita tidak akan pernah melupakan kita. Anak-anak kita, mantu kita, cucu kita, even persekutuan di gereja mungkin bisa meninggalkan kita dan melupakan kita. Tapi ingat hari ini, Tuhan yang berjanji itu, Tuhan yang setia dengan janjinya. Dia tidak akan pernah melupakan engkau, dia tidak akan pernah meninggalkan engkau sekalipun. Ini kekuatan kita untuk menjalani kehidupan di usia lanjut nanti. Kalau Tuhan izinkan kita untuk menikmati kehidupan di muka bumi ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, poin yang kedua, Allah yang berjanji itu adalah Allah yang akan menolong saat kita lemah. Bangsa pilihan Allah, umat Israel menjadi umat kesayangannya juga sempat mengalami kelemahan. Oh pasti, keterpurukan di dalam kehidupan bangsanya pernah mereka alami. Makanya Tuhan selalu memberikan perhatian khusus kepada mereka. Karena mereka sempat hilang pengharapannya. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan sudah menentukan umat pilihanku, umat kesayanganku. Dan Tuhan tahu ketika mereka lemah, ketika mereka ada di dalam, di bawah dasar sekalipun dari kehidupannya. Makanya Tuhan kasih perhatian secara khusus kepada mereka yang berharap kepadanya. Makanya di awal tadi, apa yang Tuhan harapkan dari kita sebagai orang-orang yang Tuhan pilih? Tetap teguh berpegang kepada janjinya. Artinya, tetap berpengharapan. Karena Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah melupakan kita. REC, yuk bersama dengan saya, khususnya ketika kita mengalami kelemahan, keterpurukan di dalam situasi keluarga, financial kita, ya, raise our children, menghadapi dunia sekarang ini. Kadang manusiawi kita, ini daging loh. Kadang kita merasa lemah, tapi jangan putus asa. Karena Allah yang berjanji itu adalah Allah
yang menolong kita, khususnya saat kita lemah. Kita nyatakan bahwa kita selalu berharap kepada Dia. Dan saudara, cepat atau lambat, saudara dan saya tentu akan mengalami yang namanya kelemahan secara fisik. Nggak usah menolak, mau nggak mau, karena ini akan mengalami kelemahan satu saat. Cepat atau lambat, kesehatan kita akan makin menurun. Fisik kita boleh lemah. Kemampuan kita mungkin akan semakin berkurang. Tapi pengharapan kita kepada Allah yang selalu siap menolong kita, penyerahan diri kita untuk selalu minta pertolongan kepada Tuhan harus tetap kita tunjukkan. Kadang mungkin kita bisa berpikir secara rohani. Ya kita nggak minta aja kan Tuhan tahu. Itu sebetulnya menina-bobokan kita dan kita tidak mau komunikasi sama Tuhan. Saudara, kalaupun saudara tinggal satu atap, satu kamar, dan seranjang, tapi kalau saudara nggak ngomong kepada your spouse, apa tahu dia? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan? Bagaimana dengan Tuhan? Ya kan Tuhan kan menciptakan kita. No, saudara. Tuhan nggak menciptakan kita, menjadikan kita sebagai robot. Diatur semuanya sama Tuhan. No. We have a free will. Kita punya kehendak, kita punya pilihan. Kalau Tuhan ciptakan kita dan jadikan kita menjadi robot, ya udah, just do nothing. Karena Tuhan yang atur semua. No, kita nggak seperti itu. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Itulah yang dikatakan kita ciptaan yang paling mulia. Kita bukan robot. Ya. Karena itu saudara dan yang saya kasih dalam Tuhan, semangat boleh turun. Fisik boleh lemah. Kemampuan mungkin semakin berkurang. Tapi saya ajak saudara, pengharapan dan penyerahan hidup kita untuk kita minta pertolongan kepada Tuhan harus tetap kita nyatakan. Lebih-lebih di tengah-tengah situasi seperti ini. Semangat terus, jangan kasih kendor. ada itu kan emoji yang kayak gitu kan, semangat terus, jangan kasih kendor. Demikian juga dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ya. Mari kita akan semakin semangat cari Tuhan, ngobrol sama Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, karena pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Setiap kali kita beribadah, ketua jemaat kita berkata apa? Dalam fotumnya. Karena pertolongan itu datang dari Tuhan atas segalanya. Itu bukan hanya sekedar setiap minggu sebelum ibadah kita dengar fotum. Pertolongan kita adalah dari Allah. Dan itu kita nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tidak boleh pernah kendor. Kita tetap nyatakan permohonan kita, iman dan pengharapan kita harus tetap terpelihara senantiasa. Yang terakhir, Allah yang berjanji itu adalah Allah yang berkuasa dengan tangan kanannya. Dia yang berjanji adalah Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang perkasa, Dia telah berjanji untuk tetap setia menolong umatnya. Lebih-lebih saudara dan saya yang hari ini datang. Oleh karena tangan kanannya yang berkuasa itu, Tuhan kasih kemenangan kepada kita. Untuk kita bisa menghadapi apapun juga. Musuh sehebat apapun juga, Dia sanggup bebasan kita sebagai umat kesayangan. Sekali lagi, musuh seberat apapun juga, musuh sehebat apapun juga, Allah yang berjanji itu, Allah yang akan menolong engkau, memegang engkau dengan tangan kanannya, yang memberikan kemenangan kepada kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan kita bisa pakai apa saja. Ada satu cerita, tangan bangsa Asyur
Tuhan pakai untuk menyelamatkan umat kesayangannya. Tuhan bisa pakai bangsa yang sejahat apapun juga untuk mencapai tujuan mulianya, yaitu untuk memperhatikan umat kesayangannya, untuk menolong bangsa pilihannya. Jadi kalau ada orang yang memusuhi saudara, jangan dijadikan musuh. Doain tetap. Siapa tahu Tuhan pakai musuhmu. Seperti bangsa Asyur ini. Ini bangsa yang hebat banget dalam berperang. Tetapi ada bagian Alkitab yang menyatakan tangan Asyur Tuhan pakai, Raja Asyur. Tangan Raja Asyur Tuhan pakai untuk mencapai tujuannya yang mulia. Yaitu memihak kepada bangsa pilihannya. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat pilihannya, orang-orang yang dibenarkannya, orang-orang yang disayangi oleh Tuhan, tangan kanannya selalu siap untuk memegang hidupmu. Maju terus, nyatakan kepada Tuhan permohonanmu, pengharapanmu, karena Dia Allah yang setia menolong umat pilihannya. Ini penting sekali buat kita di tengah-tengah pandemik seperti ini, hanya berharap kepada Tuhan. Hanya mohon pertolongan dari Tuhan. Karena janjinya setia dan Dia Allah yang setia. Buat hati kita yakin kalau kuasanya, tangan kanannya akan membawa kemenangan di dalam segala aspek hidup kita. Ya, memberikan full confidence kepada kita. Dia Allah Immanuel. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yes, aku menolong engkau. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam ayat-ayat ini, khususnya dalam bahasa Inggris, yes, I help you. Nggak pakai will. Artinya Tuhan menolong kita. Bukan Tuhan akan menolong kita. Tapi Tuhan menolong kita. Itu satu keyakinan buat kita. Bahwa Dia betul Allah Immanuel. Allah yang selalu bersama dengan kita. Dan selalu menolong kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini sungguh akan menjadi bekal rohani, bukan hanya untuk lanjut usia nanti. Tapi mulai dari sekarang ini, di tengah-tengah situasi yang kapan kita selesainya COVID-19 ini, nggak ada pun satu yang tahu. Malah saya baca dari Menteri Kesehatan atau apa di YouTube, itu vaksinasi baru akan masuk ke Indonesia 2022. Dia bilang, korbannya udah berapa banyak. Pokoknya jangan menambah perasaan takutmu makin meningkat. Tapi biarlah janji firman Tuhan hari ini akan membuat engkau kuat. Akan membuat engkau semakin yakin. Yes, thank you Lord. You are a faithful God. Engkau membuat aku tetap kuat karena engkau menyertai aku. Karena engkau meneguhkanku, menolongku, dan memegang aku dengan tangan kananmu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Benar Tuhan, Allah yang berjanji itu Allah yang setia dengan janjinya. Allah yang akan menolong kami saat kami lemah. Dan juga Allah yang berjanji itu adalah Allah yang memegang hidup kami dengan tangan kanannya yang berkuasa. Kami terima secara utuh kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.